as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab was Sunnah. Dan di pertemuan kemarin kita telah masuk di bab yang ke-7, yaitu bab pembahasan tentang al-ghusl, lebih tepatnya di permasalahan yang ke-3 dari bab ini. Nah, Iqra. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-musannifun rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu ats-tsalitsatu al-aghsalu al-mustahabbatu. Taqaddama bayanu al-aghsali al-wajibah, wa amma al-aghsalu al-masnunatu wal-mustahabbatu fahiya al-ula al-ightisalu 'inda kulli jima'in, di hadits Abi Rafi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana dhata lailatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan? Qala hadha azka wa atyabu wa atharu. Ats-tsaniyah al-ghuslu lil-jumu'ati, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil wa huwa akadul aghsalil mustahabbati. Ats-tsalitsah al-ightisalu lil-'idaini. Ar-rabi'ah al-ightisalu 'inda al-ihrami bil-'umrati wal-hajji, fa innahu sallallahu alaihi wasallam ightasala li-ihramihi. Al-khamisah al-ghuslu min ghuslil mayyit, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Nah, qala al-muallifun rahimahumullah wa hafidha ahya'ahum, al-mas'alatu ats-tsalitsatu al-aghsalu al-mustahabbah. Nah, indaka irsan al-mustahabbah. Apa i'rabnya? Nah, taib, apa dia itu, isim apa? Isim maf'ul, wazan apa? Istaf'ala. Nah, taqaddama bayanu al-aghsalil wajibah. Bayanu andak maulana, fa'il dari al-aghsali al-wajibati, aw amma al-aghsalul masnunah wal mustahabbah fahiya al-ightisalu fahiya awalan al-ightisalu 'inda kulli jima'in. Nah, al-ightisal inda Umar, kenapa rafa? Mana mubtadanya? Al-awwal, fahiya al-awwalu. Nah, al-ghusl al-awwal al-ightisal inda kulli jima'. Nah, li hadithi Abi Rafi'in. Taib. Li hadithi Abi Rafi'in anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana dhata lailatin يغتسل عند هذه وعند هذه. من أن عندك فرقان. أن mana isim dan khabar,
Aina khabaruha. Nah, khabar jumlah. Kana dhata lailatin, yani kana an-nabiy Nabi SAW dhata lailatin yaghtasilu. Tayyib, dhata kenapa nasab dalam musawir? Khabar kana sempurna atau tidak? Kana dhata lailatin. Dia cocok jadi khabar. Bisa badal Nabi sama Dhatul Laila. Badal tidak bisa. Dia Dhatul Laila itu maf'ulun fihi, Dhatul Lailatin maf'ulun fihi. Karena isimnya huwa mustatir, khabarnya apa? Jumlah fi'liyah yagtasil. Kan kalau dihapus Dhatul Lailatin tetap sempurna maknanya. Antum katakan kana nabiyyu yagtasilu inda hadhihi wa hadhihi. Berarti Dhatul Laila itu hanya tambahan saja. Dia menjelaskan keterangan waktu. Hanya sekedar keterangan waktu. Asal jumlahnya apa? Kana nabiyyu yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Nah, fakultu. Siapa yang berkata itu? Abu Rafi'. Ya Rasulullah, Rasulullah kenapa nasab dalam sawir? Munada, mansub atau mabni? Munada apa namanya itu? Ada berapa bentuk munada? Ada 5. Munada apa itu? Munada apa? Mufradul alam. Mudhaf dan syabih bil mudhaf. Itu yang mana? Nakir itu. Ya Rasulullah. Antum tidak bisa lihat itu Rasulullah mudhaf Rasulullah. Nah, ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan. Wahidan kenapa nasab? Fahmi. Tidak tahu. Anda Yahya. Mana? Kayaknya ada Abu Zain tadi. Taib. Yahya. Wahidan kenapa nasab? Umar. Maf'ul bih kedua. Jala butuh 2 maf'ul bih. Saudaranya siapa? Yahya. Saudaranya Dhanna. Nah, mana maf'ul bih pertama? Dhamir hu. Kembali ke mana hu? Kembali ke mana hu? Lihat terjemahannya. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikannya satu saja? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
dzata lailatin yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahida. Siapa yang mau dijadikan satu itu? Fahmi. Dhamir kembali ke mana itu? Iya. Tidakkah engkau menjadikannya satu kali saja? Yang mana itu? Mandi, al-ghusl. Kembali ke al-ghusl. Kan Nabi pernah menggilir istrinya, maksudnya dia jimai beberapa istrinya dalam satu malam. Ini menunjukkan bolehnya kalau mereka atau yang memiliki memiliki hari, pemilik jatah mau mengizinkan. Kan setiap istri ada jatah malamnya. Jika pemilik jatah mengizinkan, maka boleh dia berjima kepada istri yang lainnya di malam tersebut. Nah, kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan tidak boleh. Karena kalau jatahnya harus dia berlaku adil. Tapi kalau diizinkan oleh pemilik jatah, si wanita pemilik jatah, tidak ada masalah. Taib. Qala hadza azka wa atyabu wa athhar. Athhar, andaka azka wa atyabu wa athhar. Antum isim tafdil apa i'rabnya? Khabar dari هذا. نعم أحسنت. طيب. قال المصنفون المسألة الثالثة الأغسال المستحبة. Para penulis berkata, permasalahan yang ketiga di dalam bab ini adalah berkaitan dengan pembahasan mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi yang disunnahkan. Dibedakan pembahasan sunanul ghusl dan al-aghsal al-mustahabbah. Sunanul ghusl sama sunanus salah was salatul mustahabbah. Sunanul wudu wal wudu al-mustahabbah. Al-mustahab. Ini kadang disalahartikan. Sebagian orang yang tidak detail, tidak teliti, tidak cermat dalam menerjemah, dia terjemah seakan-akan sama maknanya, padahal beda maknanya. Saya beberapa kali lihat ada potongan-potongan video atau status-status WA yang semisal dengan itu. Nah, banyak keliru dalam menerjemah. Ini karena kelemahan dalam ilmu alatnya. Taib. Jadi al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan. Beda sunanul al-ghusl. Kalau sunanul ghusl, sunnah-sunnah yang dilakukan dalam mandi. Nah, misalnya apa? Sunnahnya cuci tangan, berwudu, kemudian cuci kemaluan, berwudu, itu sunnah dalam mandi wajib. Paham ya? Kalau sunanul wudu, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika wudu, termasuk mencuci tangan, telapak tangan maksudnya, bagi orang yang tidak tidur, itu sunnah. Taib. Berkumur-kumur istinsyak menurut jumhur sunnah, walaupun yang kuatnya wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah. Pengulangan 3 kali sampai 3 kali ketika wudu, itu sunnah. Nah, ini sunanul wudu namanya. Karena kalau al-wudu al-mustahab, wudu yang disunnahkan, wudu yaitu kapan disunnahkan wudu. Kapan disunnahkan wudu? Misalnya disunnahkan wudu bagi orang yang pegang kemaluannya, menurut pendapat yang kuat hanya sunnah.
Taib. Jadi bedakan antara dua hal. Sama juga sunnah-sunnah salat dengan salat yang sunnah. Beda itu. Sunnah-sunnah salat dan salat yang hukumnya sunnah. Kalau sunnah-sunnah salat, perbuatan-perbuatan atau ucapan yang hukumnya sunnah ketika dilakukan dalam salat. Seperti membaca surah setelah Al-Fatihah, itu sunnah. Seperti pengulangan zikir sampai 3 kali, itu sunnah. Zikir ruku dan sujud kan yang wajibnya hanya 1 kali. Kalau dia ulangi 2, 3 dan seterusnya 6, maka itu hukumnya sunnah. Kalau salat yang sunnah ya salat tahiyatul masjid, salat rawatib, salat sunnah rawatib. Jadi dibedakan antara dua hal. Takbirnya apa? Diingat. Oh, kalau dikatakan misalnya al-ghusal al-masnunah, berarti mandi yang disunnahkan. Kalau sunanul aghsal, itu beda. Walaupun mirip lafadznya ya. Sunanul aghsal dan al-aghsal al-masnunah. Begitu pula sunanus salat was salawat al-masnunah. Ini mirip, tapi konsekuensi maknanya beda. Beda kalau dia na'at dan ketika dia mudhaf ilaih. Kalau sunanul as-salah berarti sunnah-sunnah yang dilakukan dalam salat. Kalau as-salawat al-masnunah yaitu salat-salat yang disunnahkan. Salat-salat yang disunnahkan seperti salat tahajud, salat witir, salat tarawih, salat tahiyatul masjid menurut pendapat yang kuat sunnah. Begitu pula salat yang lainnya, salat rawatib, salat sunnah rawatib, itu semua hukumnya sunnah. Dinamakan as-salawat al-masnunah atau al-mustahabbah. Taib. Itu penting agar kita tidak salah paham dalam membaca atau menerjemah. Taqaddama bayanul aghsalil wajibati wa ammal aghsalul masnunatu wal mustahabbah fahiya al-iktisalu inda kulli jima'. Nah, telah berlalu penjelasan mandi-mandi yang wajib. Sudah kita sebutkan kemarin, ada 5 disebutkan oleh penulis. Walaupun yang benarnya mandi bagi yang masuk Islam itu tidak wajib. Ada khilaf ya, tapi yang kuatnya wallahu alam tidak wajib. Tidak sampai pada derajat wajib. Kemudian di sini kata beliau, adapun mandi-mandi yang sunnah dan yang dianjurkan, maka yang pertama adalah al-iktisalu inda kulli jima'in, mandi di setiap kali berjima'. Nah, baik itu di setiap kali berjima dengan istri yang berbeda atau dengan istri yang sama. Kalau ingin dia ulangi jima'nya dengan istri yang sama, juga disunahkan apa? Atau dia disunahkan berwudu ya. Kalau istri yang berbeda disunahkan mandi. Ini dicermati juga. Kalau ingin mengulangi jima dengan istri yang sama, hanya disunahkan apa? Berwudu. Kalau mengulangi jima dengan istri yang berbeda di waktu yang bersamaan, maksudnya di malam yang sama, maka disunahkan untuk mandi. Nah, hadisnya adalah kalau yang berwudu sudah lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu wa yuridu ay ya'ud falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, itu ingin berhubungan dengan istrinya, kemudian ingin kembali lagi, maksudnya dia ulangi jima'nya, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Itu kalau istrinya adalah orang yang sama. Tapi kalau dia istrinya lebih dari satu dan dia ingin datangi beberapa orang istri dalam satu malam, maka bagusnya diselingi dengan mandi. Diselingi dengan apa? Mandi, dipisahkan dengan mandi. Dia datangi istri pertama, kemudian dia mandi junub, setelah itu dia datangi istri kedua, kemudian mandi junub, dan seterusnya. Berdasarkan hadis Abu Rafi'
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaghtasil inda hadhihi wa inda hadhihi. Abu Rafi mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi suatu malam, mandi di sisi istrinya yang ini dan istrinya yang itu. Nah, jadi Abu Rafi pernah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi beberapa istrinya dalam satu malam. Mungkin diceritakan oleh Nabi atau mungkin juga dia lihat, karena Abu Rafi itu khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan oleh Nabi, kemudian setelah itu dia menjadi orang yang melayani beliau. Nah, mungkin saja dia lihat badannya basah atau rambutnya basah, mungkin saja. Nah, dia mengetahuinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengabarkannya. Nah, al-muhim bahwa Abu Rafi mengatakan Nabi pernah mandi di istrinya yang pertama, kemudian mandi di istrinya yang lainnya setelah dia berhubungan dengan mereka. Ketika hal itu diketahui oleh Abu Rafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Rafi radhiyallahu taala anhu bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikannya satu kali mandi saja? Maksudnya datangi saja dulu semuanya, habis itu mandi satu kali. Mandi satu kali saja. Misalnya kalau dia datangi istri beliau misalnya 9, datangi 9, semuanya. Setelah itu dia mandi satu kali. Tapi ternyata Nabi tidak. Dia datangi satu, mandi, datangi satu lagi, mandi, dan seterusnya. Ketika dia ditanya kenapa tidak dijadikan mandinya satu kali saja, nah, dijamak semuanya satu kali, maka beliau mengatakan, hadza azka wa atyabu wa athhar. Ini maksudnya mandi di setiap kali mendatangi istri yang berbeda itu lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Nah, lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Dan memang terbukti zaman sekarang setelah terjadinya setelah perkembangan zaman, ternyata ada penyakit-penyakit yang menular melalui hal-hal seperti ini. Walaupun istri sah, ya, bisa terjadi penularan penyakit kalau misalnya tidak mandi terlebih dahulu. Paham ya? Berganti pasangan tanpa mandi terlebih dahulu, itu bisa menularkan penyakit. Jelas ya? Makanya ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hal ini, HIV, AIDS dan semisal itu. Nah, sehingga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbukti benar bahwa kalau dia mandi terlebih dahulu setelah mendatangi satu istri, kemudian istri yang lainnya, itu lebih bersih dan lebih suci. Lebih bersih dan lebih suci. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Segala sesuatunya telah dijelaskan. Tidak ada satu mudarat pun kecuali pasti sudah diperingatkan dan ditangkal bahayanya. Kemudian yang kedua, al-ghuslu lil jumu'ah. Di antara mandi yang sunnah adalah mandi untuk menghadiri salat Jumat. Nah, dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian hendak datang atau menghadiri salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Apabila salah seorang di antara kalian ingin menghadiri salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Baik. Idza di situ, idza jaa, perhatikan jaa itu fi'il madhi. Apakah datang dulu baru mandi? Kan di situ ditakbir dengan apa? Fi'il madhi, berarti sudah berlalu. Datang dulu baru mandi? Jawabannya tidak. Karena idza itu di dalam ilmu balaghah disebut idza itu kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka dia akan memberikan makna mustaqbal pada fi'il madhi itu. Paham ya? Karena idza apa? Dzaraf apa?
Lil madhi atau lil mustaqbal? Lil mustaqbal. Makanya ahli balagha mengatakan pensyaratan dengan idza itu akan merubah fil madhi menjadi mana mustaqbal. Ini perhatikan. Makanya banyak ulama yang mensyarah hadis, ketika mensyarah hadis-hadis semisal ini, begitu pula tafsir ayat idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Di situ idza kumtum fil madhi. Apakah salat dulu baru berwudu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi di situ bermakna mudhari', bermakna apa? Mustaqbal. Apabila kalian ingin berdiri untuk salat, maka hendaknya kalian berwudu terlebih dahulu. Begitu pula di sini, apabila kalian ingin untuk menghadiri salat Jumat, maka hendaknya kalian mandi terlebih dahulu. Iya, cuman pendalilan penulis mengatakan bahwa mandi Jumat itu sunnah, ini tidak sesuai dengan zahir hadis. Zahir hadis menunjukkan sunnah atau wajib? Menunjukkan sunnah atau wajib? Wajib. Falyaghtasil itu lam amr, perintah. Berarti menunjukkan wajibnya. Nah, karena itu sebagian ulama, ini pendapat yang kuat, pendapat zahiriyah, dan dikuatkan oleh beberapa ulama yang lainnya, bahwa mandi Jumat itu wajib. Mandi Jumat wajib. Apalagi dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktisalu ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Bagi setiap orang yang sudah baligh. Situ tegas sekali. Iktisal atau ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nah, hanya saja orang-orang yang mengatakan hukumnya sunnah, mereka berdalil dengan hadis lain. Seingat saya hadis Samurah bin Jundub yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul yaumil jumu'ati man ghasala yaumil jumu'ati fa ni'ma wa man tawadda man tawadda yaumal jumu'ati fa ni'ma wa man ghassala fa hiya afdal wa huwa afdal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu adalah sebaik-baik rukhsah, sebaik-baik keringanan. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama dibandingkan berwudu. Kata para ulama, berdasarkan hadis ini berarti mandi itu tidak wajib, karena Nabi katakan boleh berwudu, mandi hanya saja mandi lebih utama. Tapi ternyata hadis ini yang benarnya ada kelemahan dalamnya, karena itu yang kuatnya mandi hari Jumat itu adalah wajib. Mandi hari Jumat adalah wajib. Jelas ya? Ini yang pendapat yang kuat. Cuman bedanya perhatikan. Kalau mandi junub tidak bisa dilakukan seandainya dia tidak bisa lakukan karena tidak ada air, atau dia tidak bisa lakukan karena sakit, tidak bisa menggunakan air. Apa yang dia lakukan? Tayammum dia lakukan, bukan wudu, ya kan? Bukan wudu. Tapi kalau mandi Jumat seandainya tidak bisa dia mandi karena alasan tertentu, maka penggantinya adalah wudu. Itu bedanya. Sama-sama wajib hukumnya menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau mandi junub atau mandi dari haid dan nifas, kalau tidak ada air maka dengan tayammum penggantinya. Tapi kalau mandi Jumat seandainya tidak bisa dia lakukan mandi, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Dia berwudu terlebih dahulu baru bisa salat. Nah, adapun kalau dia tayammum tidak bisa kalau masih ada air. Tidak bisa kalau masih ada air. Misalnya seorang mau mandi Jumat. Ternyata airnya tidak cukup untuk mandi. Maka wajib dia berwudu di situ. Tidak diganti dengan tayammum. Atau misalnya seseorang
mau menghadiri salat Jumat tapi dia beruzur untuk mandi karena ada penyakitnya atau ada lukanya misalnya, maka di situ dia ganti dengan apa? Dengan wudu. Kalau masih bisa berwudu dengan wudu. Kecuali misalnya tidak bisa lagi berwudu, baru dengan tayammum. Jelas ya? Bisa dibedakan. Kalau junub penggantinya langsung tayammum. Kalau diganti dengan wudu belum terangkat hadas akbarnya. Kalau junub. Tapi kalau tayammum langsung menggantikan atau membersihkan hadas akbar. Kalau diganti dengan tayammum, dengan niat tayammumnya itu pengganti mandi. Tapi kalau Jumat mandi untuk menghadiri salat Jumat, maka dia harus diganti dengan wudu kalau masih bisa berwudu. Kecuali misalnya tidak bisa sama sekali berwudu juga, maka baru diganti dengan tayammum. Itu perbedaannya. Tapi bagi yang mengatakan dia wajib, dan ini yang kuat ya, wajib. Dan pendapat hati-hatinya adalah wajib. Wa huwa akadul iktisalil mustahabba. Bagi yang mengatakan dia sunnah, maka salat mandi untuk menghadiri salat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi sekali lagi yang benarnya wajib berdasarkan hadis ini, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaktasil, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi untuk menghadiri salat Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari mandi yang disunnahkan adalah mandi untuk menghadiri salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sunnah, bahkan dinukil tidak ada khilaf kalangan para ulama berkaitan dengan disunnahkannya mandi untuk menghadiri salat Id. Walaupun tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan ini, cuman mereka berdalil dengan kias, dikiaskan dengan salat Jumat. Dikiaskan dengan salat Jumat. Taib. Bagi yang mengatakan salat Jumat, mandi salat Jumat adalah sunnah, berarti mandi salat Id adalah sunnah juga. Taib. Tapi bagi yang mengatakan wajib, maka wajib. Hanya saja dalil yang sebenarnya adalah dalil athar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar mauquf kepada Ibnu Umar, kana Ibnu Umar yaktasilu qabla ayadwa ilal Id. Kata perawi adalah Ibnu Umar, beliau mandi terlebih dahulu sebelum beliau beliau berangkat ke salat Id. Nah, jadi berdasarkan asar ini, maka hukum mandi untuk menghadiri salat Id adalah sunnah, karena Ibnu Umar atau biasanya para sahabat tidaklah melakukan sesuatu melainkan karena apa? Dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita tahu dari para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak mengada-adakan perkara dalam agama tanpa ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu adalah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mandi untuk salat Id hukumnya adalah sunnah, Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kemudian yang keempat, al-iktisalu indal ihrami bil umrah wal hajj. Di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi ketika ihram. Ya, jadi setelah sampai di miqat, sebelum berpakaian, maka disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandi di miqat. Kalau memungkinkan dia mandi. Dia buka semua pakaian yang berjahit, kemudian dia mandi, setelah itu dia pakai pakaian ihram, dia buka semua pakaian berjahitnya termasuk celana dalamnya, dan dia gunakan pakaian ihram. Nah, ini adalah sunnah berdasarkan kesepakatan ulama.
apakah itu ihram untuk umrah atau ihram untuk haji? Kata para penulis, fa innahu sallallahu alaihi wasallam igtasala li ihramihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi untuk ihramnya. Nah, ini hadisnya sahih, hadis terkenal, hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang panjang berkenaan dengan haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau katakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Dzul Hulaifah, di Bir Ali sekarang, beliau mandi kemudian berpakaian ihram dan beliau juga sholat sunnah sebelum beliau bertalbiyah. Nah, jadi hukumnya sunnah mandi sebelum menggunakan pakaian ihram dan berihram. Nah, ihram maksudnya adalah apa? Niat masuk ke manasik haji. Itu ihram. Niat masuk ke manasik haji. Ya, walaupun niat itu sudah ada sejak dia berangkat dari negerinya, tapi kalau sudah sampai di mikot, dia niat lagi. Dan disunnahkan dia ucapkan. Wajib dia niat, tapi sunnah dia ucapkan apa yang dia ingin gunakan, manasik apa yang dia ingin gunakan. Manasik apa yang ingin dia gunakan atau dia ingin laksanakan, disunahkan untuk dia ucapkan. Kalau dia misalnya haji qiran, dia katakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kalau haji ifrad, labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji tamattu, labbaik umratan fil hajj. Nah, ini dikenal dengan ihlal. Ihlal itu melafadzkan manasik yang ingin dilaksanakan. Pilih salah satu dari manasik haji yang 3. Tapi ini bukan niat. Karena itu keliru orang yang berdalil bahwa boleh melafalkan niat dengan dalil bahwa Nabi SAW pernah melafalkan niat, yaitu ketika haji. Jawabannya itu bukan melafalkan niat. Ihram itu niat, wajib hukumnya. Adapun talbiyah atau ihlal, melafalkan manasik yang ingin dipakai, itu hukumnya sunnah. Berarti bukan niat dia. Paham ya? Niat hukumnya wajib. Niat untuk haji itu ihram adalah wajib, sementara mengucapkannya yaitu ihlal, talbiyah itu adalah sunnah. Jadi dua hal yang berbeda. Karena itu kalau dia misalnya tidak ucapkan pun, dia tidak ucapkan, dia hanya niatkan dalam hati bahwa dia hajinya haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad, maka hajinya sah. Tidak ada harus yang dia, tidak ada denda padanya, tidak ada dam. Kalau dia tinggalkan itu ucapan labbaik Allahumma hajjan atau yang semisalnya. Jelas ya? Jadi tidak ada dalil dalam masalah ini bagi orang yang mengatakan bahwa bolehnya melafalkan niat. Taib. Al-muhim bahwa mandi ketika hendak ihram, baik itu ihram untuk umrah atau untuk haji, adalah hukumnya sunnah. Karena Nabi melakukannya dan tidak pernah memerintahkan sahabat dan umatnya. Nah, dan puncak dari perbuatan Nabi itu hanyalah sunnah. Hukumnya sunnah sebagaimana dipelajari dalam ilmu usul. Perbuatan Nabi diambil pendalilan darinya hanya sekedar sunnah. Itu kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya diambil dari perbuatan Nabi, hukum sunnah saja. Nah, adapun kalau Nabi perintahkan baru bisa berpindah menjadi hukum wajib. Kecuali ada sharif yang memalingkan dari wajibnya, yaitu dalil lain yang memalingkan dari wajibnya. Paham ya? Itu kaidah. Asal dari perbuatan Nabi hukumnya apa? Sunnah untuk diikuti. Asal dari perintah hukumnya apa? Wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Itu dua kaidah. Asal dari perbuatan Nabi hukumnya sunnah untuk diikuti. Asal dari perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari wajib. Baik. Kemudian yang ke-5, di antara mandi yang disunnahkan adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi karena memandikan mayit.
Mandi setelah memandikan mayit. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ini pendapat yang benar, bahwa hukumnya sunnah, tidak wajib. Iya. Boleh mandi, boleh tidak. Boleh mandi, boleh tidak. Bagi orang yang selesai memandikan jenazah, boleh baginya dia mandi. Kalau dianggap dirinya kotor misalnya, apalagi dia khawatir terpercik kotoran mayit. Kadang mayit itu mengeluarkan banyak kotoran. Iya. Kadang mengeluarkan banyak kotoran. Maka kalau dia merasa kotor, boleh dia mandi. Nah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan jenazah mayit, maka hendaknya dia mandi. Di situ lafadznya perintah ya. Di situ lafadznya perintah. Apakah menunjukkan wajib? Sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi yang benarnya tidak wajib. Karena telah datang di hadis yang lain, Ibnu Umar berkata, "Kunna nughassilul janaiz, kunna nughassilul mayyit, faminna man yaghtasil wa minna man lam yaghtasil." Kata Ibnu Umar, dahulu kami, yaitu di zaman Nabi, memandikan jenazah, sering memandikan jenazah. Dan di antara kami setelah memandikan jenazah ada yang mandi dan ada yang tidak mandi. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Sebab kalau mandi pasti, kalau wajib pasti mandi semua. Nah, ketika ada pilihan itu menunjukkan sunnah, tidak wajib. Nah, apakah wajib berwudu bagi orang yang selesai memandikan jenazah? Jawabannya, kalau batal wudunya dia mandi, dia apa? Wudu. Kalau tidak batal, tidak wajib dia berwudu. Paham ya? Kan habis mandi kan biasanya apa? Solati. Ya. Apakah dia wajib berwudu? Jawabannya, tidak wajib berwudu kalau masih ada wudunya sebelumnya. Tidak wajib. Karena memandikan jenazah itu seorang tidak berhadas, tidak dianggap berhadas dengannya, tidak. Ya. Kalau misalnya terpercik najis, kena najis, misalnya kena ada kotoran jenazah yang keluar kena badannya, maka yang wajib adalah dia cuci najisnya. Orang yang terkena najis, apa kewajibannya? Berwudu atau cuci najisnya? Cuci najisnya. Kalau sudah bersih najisnya, tidak ada masalah, langsung dia sholat. Karena wudunya masih ada. Ini harus dibedakan antara dua perkara. Kalau seorang terkena najis, dia bersihkan najisnya. Lain halnya kalau seorang berhadas, maka dia harus bersuci. Bersuci dalam artian berwudu atau mandi besar. Nah, tergantung hadasnya, hadas asghar atau akbar. Tapi kalau sekedar terkena najis, antum misalnya habis wudu, ternyata injak kotoran hewan misalnya yang najis. Apakah antum berwudu ulang? Berwudu ulang atau tidak? Tidak, cuci saja atau lap itu kaki antum gosok di tanah, kalau hilang najisnya selesai. Tidak ada kewajiban untuk berwudu ulang. Sekedar cuci najisnya, hilangkan najisnya, mau pakai air, mau pakai tanah, gosok di permukaan tanah, yang penting hilang zat najisnya, itu sudah mencukupi. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir di bab ini, al-mas'alatu ar-rabi'ah, al-ahkamul mutarattibatu ala man wajaba alaihi al-ghusl. Permasalahan yang keempat adalah hukum-hukum yang terikutkan kepada orang yang wajib padanya mandi. Hukum-hukum yang terikutkan terhadap orang yang wajib padanya mandi. Nah, qala al-ahkamul mutarattibah ala dzalika yumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Hukum-hukum yang terkait atau terikutkan di atas hal tersebut mungkin kita globalkan pada poin-poin berikut ini. 1. La yajuzu lahul mukthu fil masjidi illa abiru sabilin atau abiru sabilin, bisa nasab.
illa abira sabilin liqaulihi ta'ala wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Kata para penulis, hukum yang pertama bagi orang yang wajib padanya mandi, atau bahasa lainnya dibahasakan oleh ahli fikih yang lain, ini adalah hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas akbar. Itu bahasa lebih mudah untuk dipahami. Kalau bahasa para penulis apa? Hukum-hukum yang terikutkan pada orang yang wajib baginya mandi. Ini mungkin terlalu panjang dan kurang nampak yang diinginkan oleh mereka. Padahal seandainya ditakbir dengan ungkapan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar, itu lebih jelas. Paham? Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar. Kalau hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas asghar sudah kita sebutkan sebelumnya. Yaitu kalau orang berhadas asghar haram baginya untuk salat. Haram baginya untuk salat. Apakah haram baginya untuk menyentuh mushaf? Ini khilaf. Apakah haram baginya untuk tawaf? Ini juga khilaf. Iya. Ini khilaf. Dua ini khilaf. Kalau berhadas asghar disepakati haram baginya untuk salat. Kalau menyentuh mushaf ada khilaf, tapi pendapat yang kuat kalau berhadas asghar boleh menyentuh mushaf. Boleh menyentuh mushaf secara langsung ya. Secara langsung. Kalau tidak langsung itu disepakati boleh. Tapi kalau yang diperselisihkan adalah secara langsung. Tapi yang benarnya boleh walaupun berhadas asghar boleh dia menyentuh mushaf. Nah, karena kalau seandainya diwajibkan untuk berwudu setiap kali berhadas asghar, maka ini kadang memberatkan. Nah, jelas ya. Orang-orang yang tidak diwajibkan saja berwudu, lihat sekarang, tidak diwajibkan berwudu untuk apa? Untuk memegang mushaf, tapi betapa langkanya orang yang pegang mushaf. Bagaimana lagi kalau diwajibkan berwudu setiap kali pegang mushaf? Oh, tambah jarang orang pegang mushaf. Jadi ada masyakko di situ. Karena itu para ulama mengatakan tidak wajib karena al-masyaqqatu tajlibu taysir. Adapun dalil-dalil semisal la yamassuhu illa al-mutahharun, begitu pula la yamassul mushaf illa tahir. Hadis la yamassul mushaf illa tahir, ini para ulama perselisihkan sisi pendalilannya. Karena sisi pendalilannya kalau di ayat la yamassuhu illa al-mutahharun itu yang dimaksud adalah malaikat. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran di langit sana kecuali orang makhluk yang disucikan, yaitu malaikat. Yaitu apa? Malaikat. Itu salah satu tafsirnya. Dan ini konteksnya memang berbicara tentang malaikat. Nah, adapun hadis la yamassul mushaf illa tahir, ini hadisnya sahih. Cuman apa yang dimaksud dengan tahir di situ? Apa yang dimaksud dengan tahir? Suci dari apa? Suci dari hadas kah? Suci dari najis kah? Atau suci dari kekufuran kah? Kan kekufuran, kesyirikan itu dinamakan najis juga. Iya. Innamal musyrikuna najas. Ya kan? Jadi ada ihtimalat dan ada kaidah dalam usul, idza waradal ihtimal saqatal istidlal. Jika ada beberapa kemungkinan, maka tidak bisa lagi dipakai untuk berdalil. Nah, saqata al-istidlal. Paham ya? Karena itu yang benarnya kalau hadas asghar tidak wajib untuk berwudu jika kita ingin pegang mushaf secara langsung. Kalau tawaf bagaimana? Tawaf juga diperselisihkan, sudah kita bahas. Yang benarnya tidak wajib juga berwudu. Bagi orang berhadas asghar, tawaf boleh tanpa berwudu. Nah, kalau ini berbicara bolehnya ya, tentunya kalau kita bicara afdolnya orang yang pegang mushaf, afdolnya dia berwudu. Orang yang tawaf, afdolnya dia berwudu. Cuman kita berbicara boleh atau tidak, jawabannya yang kuatnya boleh. Adapun dalil mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, at-tawafu mithlu shalah illa anna Allah ajaza fihi al-kalam. Tawaf itu seperti salat, hanya saja Allah membolehkan berbicara dalam tawaf. Ini hadis walaupun hadisnya sahih,
Tapi kata Ibnu Utsaimin, hadisnya tidak tegas menunjukkan kesamaan salat dan tawaf itu secara apa? Dari segala sisi. Tidak. Bahkan kalau kita periksa secara kenyataan, salat dan tawaf itu memiliki banyak apa? Perbedaan. Iya, orang-orang yang mengatakan wajib berwudu ketika tawaf sebagaimana wajib berwudu ketika salat, ini pendalilannya kurang jelas. Ketika mereka berdalil dengan hadis tadi bahwa tawaf itu seperti salat, hanya saja Allah membolehkan di dalamnya untuk berbicara, ya, apakah sama dari segala sisi atau tidak? Jawabannya tidak. Karena kalau kita lihat kenyataannya banyak sekali perbedaan antara salat dan tawaf. Iya, di saat tawaf dibolehkan apa? Berjalan, boleh juga membelakangi kiblat. Samping atau belakang kiblat boleh kalau tawaf. Kalau salat tidak. Dan banyak lagi perbedaannya yang lain. Jadi tidak dikatakan sama dari segala sisi. Sampai berwudu pun diwajibkan sebagaimana salat diwajibkan berwudu. Yang benarnya tidak sama dari segala sisi. Adapun Nabi mengatakan tawaf itu seperti salat, kata Ibnu Utsaimin kemungkinannya adalah dari segi pahalanya. Pahala tawaf itu sama dengan pahala salat. Nah, atau mungkin dari sisi lain. Dari sisi misalnya salat itu kan adalah silatul bainal abdi wa baina rabbih. Nah, hubungan antara Allah dan Rabbnya. Begitu pula tawaf. Ketika dia melakukan tawaf, itu adalah menjadi penghubung antara hamba dan Rabbnya. Ya, penghubung antara hamba dan Rabbnya. Penghubung di sini maksudnya dengan melaksanakan salat 5 waktu, seseorang senantiasa apa? Terpaut dengan Allah. Tidak akan pernah lupa dengan Allah. Ya. Beda dengan orang yang tidak kerjakan salat 5 waktu. Itu seakan-akan dia jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mujarrab bagi orang-orang yang tinggalkan salat 5 waktu, itu pasti dia merasa jauh dari Rabbnya. Tapi kalau orang yang sering atau dia konsisten melaksanakan salat 5 waktu, pasti dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tambah dengan salat-salat sunnah yang lain seperti salat tahajud, itu akan menjadikannya sebagai orang yang selalu merasa dekat dengan Tuhannya. Nah, begitu pula ketika tawaf. Tawaf akan menjadikan seorang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia lakukan tawaf atas dasar perintah Allah. Dia lakukan karena Allah perintahkan hal tersebut. Maka itu akan selalu terbayang. Selalu terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut. Nah, jelas ya? Kita kembali ke pembahasan kita. Pembahasan kita hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar. Kalau tadi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas asghar. Yang benarnya cuma berapa yang diharamkan kalau berhadas asghar? Cuma satu saja, yaitu apa? Salat saja. Adapun azan, berdoa boleh walaupun berhadas asghar. Seorang azan misalnya dalam keadaan dia tidak berwudu, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Seorang berdoa dalam keadaan dia batal wudunya, boleh atau tidak? Boleh. Kalau dari segi bolehnya boleh. Tapi afdalnya dia bersuci dulu. Semua ibadah afdalnya apa? Dia lakukan setelah bersuci dulu. Cuma kalau berbicara boleh. Termasuk juga adalah tawaf dan menyentuh mushaf. Taib, sudah. Sekarang kita beralih kepada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar. Pertama adalah apa? Beliau katakan tidak boleh bagi orang yang berhadas akbar untuk tinggal di masjid. Kecuali hanya sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, ada yang dia ambil di masjid, atau dia ingin apa? Masuk ke pintu ini, keluar pintu sana. Kadang masjid ada beberapa pintunya. Malas mungkin potong jalan, mutar jalan, dia potong jalan di dalam masjid saja. Walaupun ini hukumnya makruh kalau sering dilakukan. Nah, tapi maksudnya makruh kalau sering dilakukan tanpa dia salat sunnah di situ, sekedar lewat saja.
Tapi kalau sekali-sekali, walaupun dalam keadaan berhadas akbar, boleh baginya untuk lewat. Boleh baginya untuk lewat sebagaimana akan datang ayatnya. Nah, walaupun dia berhadas akbar. Taib. Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Ya, apa awal ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Maksudnya kalau wahai orang-orang beriman, kalau kalian mabuk dulu waktu masih belum diharamkan khamar. Kan di awal Islam belum diharamkan apa? Khamar. Berarti masih boleh mabuk. Masih boleh mabuk di zaman awal-awal Islam. Kata Allah, kalau kalian mabuk, maka jangan dekati salat. Jangan dekati salat. Yaitu jangan dekati masjid untuk melaksanakan salat di masjid. Sampai kalian sadari apa yang kalian ucapkan. Maksudnya sampai kalian sadar dari mabuk kalian. Dan jangan kalian mendekati salat dalam keadaan junub juga, kata Allah. Jangan kalian mendekati masjid dalam keadaan junub. Salat di situ maksudnya masjid karena dilaksanakan dalamnya salat. Ya, dari mana kita tahu salat di situ bermakna masjid? Lanjutan ayatnya, illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Berarti apa yang dimaksud? Masjidnya maksudnya. Tidak mungkin kalau salat betulan apa? Boleh kalau sekedar lewat. Bagaimana itu sekedar lewat dalam salat? Paham maksudnya? Jadi jangan dekati salat kalau kalian mabuk sampai kalian sadar, dan jangan kalian dekati salat, yaitu jangan kalian dekati masjid untuk melaksanakan salat di masjid kalau kalian junub. Nah, kecuali hanya sekedar lewat ada keperluan lewat di tengah masjid, habis itu langsung keluar, maka ini boleh. Atau ada yang diambil, misalnya dia mau ambil mushaf atau dia mau ambil apa di dalam masjid, ada sesuatu yang dia lupa, maka boleh. Nah, tapi kalau tinggal di dalamnya tidak boleh. Tinggal di dalamnya tidak boleh. Nah, ini menurut jumhur ulama tidak boleh. Mau dia berwudu terlebih dahulu atau tidak berwudu terlebih dahulu, jumhur ulama mengatakan tidak boleh dia dekati masjid atau dia masuk dalam masjid atau tinggal dalam masjid apabila dia junub, apabila dia hadas akbar. Nah, ini pendapat jumhur. Hanya saja para penulis di sini mereka berpegang dengan pendapat Hanabilah bahwa fa idza tawaddaa jaza lahul muktsu fil masjid, bahwa orang berhadas akbar jika dia berwudu maka boleh baginya untuk tinggal di masjid. Boleh baginya untuk tinggal di masjid. Ini pendapat Hanabilah menyelisih pendapat jumhur ulama. Hanabilah mengatakan orang berhadas akbar, hadas akbar apapun, mau karena junub, mau karena haid atau nifas, dia boleh tinggal di masjid dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu untuk meringankan hadasnya. Bukan wudu untuk menghilangkan hadasnya, karena hadas akbar tidak mungkin dihilangkan dengan wudu, tapi untuk sekadar meringankan hadasnya. Nah, ini pendapat Hanabilah. Kata mereka li thubuti dzalika an jama'ati minas sahabah, karena telah sabit hal itu dari sekelompok para sahabat ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka orang-orang yang junub dari kalangan sahabat, perhatikan, di zaman Nabi ini mereka junub tapi tetap berkumpul di masjid. Sebagaimana dalam athar siapa? Athar Atha bin Yasar. Nah, kata Atha bin Yasar, saya menemui sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tetap ke masjid walaupun junub. Hanya saja mereka berwudu terlebih dahulu, kata Atha. Ini athar dari Atha menyandarkannya kepada para sahabat. Nah, berarti kalau junub jika dia berwudu terlebih dahulu, boleh baginya untuk tetap tinggal di masjid. Nah, berdasarkan athar siapa? Atha tadi. Atha ibn Yasar.
Karena beliau menyaksikan banyak sahabat yang melakukan hal itu. Nah, kemudian waliannal wudu yukhaffiful hadath. Karena wudu itu akan meringankan hadas akbar. Tidak menghilangkan hadas akbar tapi sekedar meringankan. Wal wudu ahadut tahuraini. Ahadut tuhuraini, dan wudu itu adalah salah satu dari dua bentuk bersuci. Nah, ini dalil jumhur ulama. Mereka berdalil dengan perbuatan para sahabat. Berdalil dengan perbuatan para sahabat. Ini dalil Hanabilah, saya ulangi. Ini dalil Hanabilah, mereka berdalil dengan perbuatan para sahabat. Sementara jumhur ulama mengatakan tidak. Tidak boleh tinggal di masjid bagi orang berhadas akbar kecuali hanya sekedar lewat. Ya, kalau hati-hatinya sebenarnya pendapat ini. Cuman sebagian ulama ada yang merinci. Ada yang merinci karena ada dalil lain yang memalingkan dari memalingkan atau ada dalil lain yang mengharuskan kita merinci. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah kalau hadas akbarnya adalah junub, maka tidak boleh dia tinggal di masjid kecuali hanya sekedar lewat berdasarkan ayat tadi. Wala junuban illa abiri sabilin. Jelas di situ. Junub tidak boleh tinggal di masjid sama sekali. Apakah dia berwudu terlebih dahulu atau tidak berwudu? Tidak boleh menurut pendapat yang kuat. Karena zahir dari ayat. Dan perbuatan para sahabat itu tidak bisa ditentang, tidak bisa dipertentangkan dengan ayat. Tidak bisa dipertentangkan dengan ayat. Jelas ya, harus kita ikuti ayat. Nah, bagaimana kalau hadas akbarnya karena haid dan nifas? Jawabannya kalau haid dan nifas ada dalil yang membolehkan tetap tinggal di masjid, terutama kalau ada keperluan. Nah, seperti mau belajar agama misalnya, mau ikut talim, wanita haid mau ikut talim, wanita nifas mau ikut talim. Kan repot juga ya, 1 bulan tidak ikut talim. Itu bisa mengeraskan hati. Ya, apalagi orang yang nifas berbulan-bulan. Maka pendapat yang kuat, wanita haid dan nifas boleh ke masjid, namun afdalnya dia berwudu terlebih dahulu dan dia Dia menggunakan pembalut yang bisa menahan darahnya supaya tidak tercecer di masjid. Paham ya? Dalilnya apa? Dalil yang membolehkannya? Jawabannya dalilnya ada beberapa dalil. Di antaranya Aisyah pernah menyisir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam rumahnya tapi tangannya keluar ke masjid. Taib, satu. Dalil kedua yang paling jelas adalah hadis tentang al-mar'ah sauda, wanita yang berkulit hitam yang dia tinggal di masjid dan sering membersihkan masjid. Ya, ada kemahnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi besar, ada kemahnya wanita tersebut. Dia mantan budak. Dia kerjaannya dibersihkan Masjid Nabawi setiap hari. Yang namanya perempuan pasti ada bulanannya, ya kan? Nah, sementara dia tinggalnya di masjid. Berarti boleh. Begitu pula dalil yang ketiga yang lebih jelas juga. Ashabus Suffah. Abu Hurairah dan teman-temannya tinggal di Masjid Nabawi juga. Ya. Walaupun ada pelataran yang mereka biasa berkumpul di situ, tapi kebanyakannya mereka di masjid. Dan orang yang Ashabus Suffah itu laki-laki normal. Ya, kadang mimpi basah. Mimpi basah. Nah, dan mimpi basah itu hadas akbar. Nah, kalau begitu hadas hadas akbar ini boleh dia berdiam di masjid. Nah, tapi dia bagusnya berwudu terlebih dahulu.
Cuman kalau hadis yang Ashabus Suffa ini mungkin bisa dibantah karena mereka apa? Walaupun mimpi basah misalnya, langsung mereka apa? Ada kemungkinan langsung mereka mandi, tidak tinggal di masjid. Nah, cuma hadis yang perempuan yang tadi, perempuan yang haid kan tidak bisa langsung mandi, kecuali setelah berakhir haidnya. Beda dengan orang yang junub. Orang yang junub dia pas junub langsung bisa bersuci. Tapi kalau wanita haid dan nifas tidak bisa bersuci sebelum berakhir darahnya. Ini salah satu alasan juga kenapa harus dirinci. Kenapa yang junub tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tinggal di masjid, sementara yang haid dan nifas masih dibolehkan untuk tinggal di masjid, terutama pada hal-hal yang mereka butuhkan seperti menghadiri majelis ilmu atau misalnya mereka membersihkan masjid, boleh. Kenapa? Karena wanita haid dan nifas itu lama dan tidak bisa langsung bersuci. Berbeda dengan orang yang junub, kalau dia junub bisa langsung bersuci sehingga tidak ada uzur baginya untuk tinggal di masjid tanpa mandi terlebih dahulu. Jelas? Sisi ini sangat kuat sekali. Kalau orang junub, pas junub, selesai junub dia langsung bisa mandi. Tapi kalau wanita haid dan nifas, ketika dia haid lama baru selesai darahnya. Tidak mungkin dia tunggu 1 bulan, 2 bulan. Bagi wanita nifas ya, kadang berbulan-bulan. Tidak mungkin dia tunggu selesai dulu. Padahal ada hajatnya, ada keperluannya. Baik itu menghadiri majelis ilmu atau yang lainnya yang dia butuhkan ke masjid. Nah, jadi ini rincian yang banyak dipakai oleh ulama belakangan. Banyak dari para ulama mengatakan boleh bagi wanita haid dan nifas untuk hadir duduk di masjid ketika menghadiri majelis ilmu. Nah, dengan syarat tadi, bagusnya mereka apa? Berwudu terlebih dahulu dan menggunakan pembalut yang betul-betul menghalangi darah supaya tidak tercecer di masjid. Ya, karena sebagian perempuan kan kadang terjadi ya, duduk-duduk tiba-tiba ada darah di belakangnya. Itu biasa dia. Apalagi orang awam yang kadang hanya pakai rok atau pakai celana, ya tembus darahnya kelihatan dari belakang. Nah, ini kalau terjadi di masjid bisa mengotori atau menajisi masjid, ya kan? Darah haid itu najis berdasarkan kesepakatan ulama. Karena itu pakai pembalut yang tebal yang menjaga masjid dari najis supaya tidak tercecer darahnya. Taib. Kemudian selanjutnya kata para penulis, yang kedua yang haram untuk dilakukan oleh orang yang berhadas akbar, la yajuzu lahu masul mushaf. Tidak boleh baginya menyentuh mushaf. Nah, ini pendapat kuat ya. Kalau hadas akbar tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Ini sekali lagi yang kita bahas secara langsung. Kalau tidak langsung itu boleh. Kalau tidak langsung, pakai penghalang, pakai kos tangan atau pakai apa misalnya dia pegang sampulnya saja. Yang dimaksud yang mushaf itu bukan sampulnya. Mushaf itu yang ada tulisan Al-Quran yang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Adapun kalau masih ada pendahuluan-pendahuluannya itu belum dihitung mushaf. Kan mushaf biasanya apa? Ada sampul, habis itu ada pendahuluan-pendahuluan, habis itu masuk ke Al-Fatihah. Mushaf yang dianggap mushaf itu mulai dari Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Paham ya? Nah, itu tidak boleh disentuh itu secara langsung bagi orang yang berhadas akbar. Kalau hadas asghar yang kuatnya apa tadi? Boleh. Kalau hadas akbar tidak boleh. Kenapa hadas asghar boleh, hadas akbar tidak boleh? Karena hadas asghar itu memberatkan. Sering orang hadas asghar, sering keluar angin, sering kencing, sering BAB. Jadi kalau diwajibkan setiap kali batal harus berwudu dulu baru lanjut ngaji, itu berat sekali. Nah, sementara hadas akbar sering atau tidak? Jarang terjadi. Walaupun junub,
hubungan suami istri pun tidak. Misalnya tidak banyak, tidak sering. Kalau hadas, sering orang keluar angin, sering keluar pipis atau BAB. Nah, jadi memberatkan kalau hadas asghar. Karena itu yang benarnya kalau hadas asghar tidak wajib dia berwudu untuk menyentuh mushaf. Nah, karena al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kemudian kalau hadas akbar wajib dia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushaf illa tahir. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, dan tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ya, walaupun hadisnya ini, sisi pendalilannya ini, ya mungkin ada yang mengkritiknya seperti kritikan yang tadi, yaitu ada yang mengatakan yang suci di situ adalah malaikat. Di dalam hadis yang dimaksud yang suci tidak jelas. Ya, tapi hadas akbar itu, hadas akbar dia tentunya lebih kuat daripada hadas asghar, dan sisi yang keduanya hadas akbar itu dia lebih jarang terjadi sehingga tidak memberatkan kalau seorang bersuci terlebih dahulu sebelum menyentuh mushaf. Lain halnya dengan hadas asghar sering terjadi sehingga tidak cocok kalau dikatakan wajib setiap berhadas dia berwudu terlebih dahulu baru menyentuh mushaf. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama tidak boleh bagi orang berhadas akbar menyentuh mushaf secara langsung. Ketiga, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas akbar adalah la yajuzu lahu qiraatul Quran. Tidak boleh baginya membaca Al-Quran. Apa bedanya dengan yang tadi? Tadi menyentuh mushaf tidak boleh, sekarang membaca Al-Quran. Ya, tentunya beda ya. Kalau menyentuh mushaf kadang dia baca, kadang tidak baca. Ya, kalau sini membaca itu kadang menyentuh mushaf, kadang tidak menyentuh mushaf. Dua hal yang berbeda. Ada orang baca dari apanya? Hafalannya, ya kan? Bisa dia baca juga mungkin yang tertulis di tembok atau yang terlihat di layar, di layar laptop atau di layar HP misalnya tanpa memegangnya. Boleh dia baca atau tidak ketika dia berhadas akbar? Khilaf para ulama. Para penulis mengatakan tidak boleh menyentuh membaca Al-Quran dalam keadaan dia berhadas akbar. Kata para penulis, kita baca dulu, fala yaqra'ul junubu syai'an minal Qur'an hatta yaghtasila. Orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi terlebih dahulu. Li hadithi Aliin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalanginya sedikit pun dari membaca Al-Qur'an kecuali junub. Cuman hadisnya ini hadisnya dhaif. Yang benarnya hadisnya dhaif, walaupun dihasankan oleh sebagian ulama, tapi yang kuatnya hadisnya dhaif. Tidak bisa dipakai berdalil. Nah, paham ya? Taib. Orang yang mengatakan wajib mandi dulu, kemudian boleh menyentuh membaca Al-Quran, mereka berdalilkan dengan hadis ini, hadis dhaif ini. Begitu pula bagi yang haid dan nifas, mereka kiaskan dengan hadis ini. Kiaskan, kalau junub tidak boleh menyentuh membaca Al-Quran, berarti haid dan nifas juga tidak boleh membaca Al-Quran. Karena dia sama-sama berhadas akbar. Dalil mereka kias. Kalau junub
Dalil mereka hadis ini, walaupun hadisnya dhaif. Kalau larangan untuk yang haid dan nifas, hadisnya dalilnya qiyas. Dikiaskan dengan junub. Ini pendapat mereka. Kita selesaikan dulu, habis itu kita tarjih sebentar. Walianna fi man'ihi minal qiraati hathan lahu 'alal mubadarati ilal iktisal. Karena di dalam melarang orang yang junub itu dari membaca Al-Qur'an, terdapat hasungan untuknya agar segera mandi. Wa izalatul mani ilahu minal qiraah, dan menghilangkan penghalangnya dari membaca. Perhatikan alasan mereka atau ta'lilat mereka. Kata mereka, kalau kita larang orang yang junub itu, kalau kita larang membaca Al-Qur'an, tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali setelah mandi, maka dia akan segera mandi. Supaya dia segera apa? Mandi. Thayyib. Bagaimana dengan haid dan nifas? Bagaimana dengan haid? Taruhlah ini terjadi pada orang yang junub, bisa segera mandi dia. Tapi kalau wanita haid dan nifas bisa segera mandi atau tidak? Tidak bisa segera mandi kalau belum berakhir darahnya. Tidak bisa. Kalau ini berlaku pada junub, tapi ini tidak bisa berlaku pada apa? Orang haid dan nifas. Tapi yang benarnya junub pun tidak bisa berlaku. Kenapa? Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi SAW itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Setiap keadaan, umum, setiap keadaan. Dan diantara zikrullah membaca Al-Quran. Paham ya? Diantara zikrullah adalah membaca Al-Quran. Hadisnya umum. Hadisnya umum. Sementara dalil mereka dhaif. Dalil kita sahih. Tentunya yang kuat adalah dalil ini. Yang kuatnya, yang junub pun bisa membaca Al-Quran dari hafalannya kah, atau dari Al-Quran yang tertulis di dinding, atau di media apapun itu tanpa menyentuhnya. Tanpa apa? Menyentuhnya. Karena menyentuhnya tidak boleh. Seperti yang kita jelaskan tadi. Tapi kalau membacanya itu boleh. Iya. Jelas ya? Walaupun junub, apalagi haid dan nifas. Kalau dilarang membaca Al-Quran bagi haid dan nifas nanti, kalau dia misalnya nifas 3 bulan tidak baca Al-Quran, tidak merojah hafalan, bisa lupa hafalannya. Jadi ini jauh dari hikmah agama. Karena itu yang benarnya boleh bagi wanita haid, nifas, begitu pula yang junub untuk membaca Al-Quran dari hafalannya atau media-media lainnya tanpa menyentuhnya, tanpa menyentuh tulisan Al-Quran. Nah, jelas ya? Kemudian wa yahrumu alaihi aidan, haram juga bagi orang yang berhadas akbar juga as-shalah. Ini sepakati. Haram juga salat. Wa tawafu bil bait, dan haram juga untuk tawaf di Ka'bah. Ini kuat, pendapat yang kuat, bahwa tawaf di Ka'bah bagi orang yang berhadas akbar itu tidak boleh. Kalau hadas asghar boleh atau tidak? Tadi yang kuatnya boleh, pendapat yang kuat boleh. Kalau hadas akbar tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya jelas. Dalilnya adalah kalau haid dan nifas, Nabi SAW bersabda kepada Aisyah di haji wada, Aisyah haid. Apa kata Nabi? If'ali ma yaf'alul hajju illa ghaira alla tatufi bil bait. Kata Nabi SAW, lakukan semua manasik haji yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali jangan engkau tawaf di Ka'bah. Dilarang Aisyah, tegas sekali dalilnya. Dilarang tawaf. Boleh wukuf di Arafah, boleh sa'i, boleh manasik haji yang lain silakan lakukan, tapi tawaf tidak boleh engkau lakukan sebelum suci. Ini sabda Nabi kepada Aisyah. Begitu pula nifas, karena haid dan nifas itu sama. Bagaimana dengan junub? Jawabannya, kalau junub dalilnya adalah qiyas. Dalilnya adalah apa? Dikiaskan haid dan nifas. Nah, karena sama-sama hadas asghar, maka cocok untuk dikiaskan. Karena sama-sama apa? Hadas akbar, maka cocok untuk dikiaskan.
Nah, jadi tidak boleh hadas akbar. Apalagi orang yang junub kan mudah baginya. Mudah baginya kalau ingin tawaf, tinggal mandi, ya kan? Yang haid saja sulit dia hindari, diharamkan. Apalagi yang junub mudah dia hindari, yaitu dengan mandi selesai junubnya. Paham ya? Jadi mimbabi aula, ini namanya qiyas aulawiyah. Kalau wanita yang haid dan nifas saja dilarang untuk tawaf di Ka'bah, padahal mereka sulit untuk bersuci karena harus tunggu darahnya berhenti. Apalagi yang junub mudah baginya untuk bersuci, sekedar mandi langsung hilang junubnya, maka lebih-lebih dilarang. Lebih-lebih dilarang untuk tawaf di Ka'bah sebelum dia bersuci. Jelasin ya? Nah, kama sabaqa bayanu dzalika indal kalami ala mas'alati ma yajibu lahul wudu minal babil khamis. Sebagaimana telah berlalu penjelasan akan hal tersebut tatkala kita mau membicarakan tentang permasalahan apa saja yang wajib untuk dilakukan wudu di bab yang kelima. Nah, di sana disinggung, sudah saya singgung juga tadi, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas asghar. Ya. Di antaranya adalah apa? Yang disebutkan para penulis, salat, apalagi menyentuh mushaf dan tawaf. Tapi yang kuatnya menyentuh mushaf dan tawaf boleh bagi yang berhadas asghar. Adapun yang berhadas akbar tidak boleh. Menyentuh mushaf tidak boleh, tawaf tidak boleh. Nah, jadi dibedakan yang berhadas asghar dan yang berhadas akbar. Taib. Nah, ini bagus ya di hafal-hafal yang seperti ini. Hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas akbar, hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas asghar. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang haram bagi yang berhadas asghar cuma satu, yaitu dilarang baginya salat. Nah, kalau dia salat, tetap salat dalam keadaan dia tahu dirinya berhadas asghar, maka berdosa. Berdosa. Ya. Kenapa berdosa? Karena dianggap memperolok-olok agama. Haram kan justru dia lakukan. Ini kalau dia sadari. Kalau dia tidak sadari, tidak ada dosa baginya. Jelas ya? Kalau yang berhadas akbar, haram baginya hal-hal yang kita sebutkan tadi, yaitu tinggal di masjid bagi orang yang junub. Adapun yang haid dan nifas dibolehkan. Haid dan nifas dibolehkan dengan syarat dia bagusnya berwudu dulu, kemudian dia pakai pembalut yang menghindarkan darah untuk tercecer di lantai masjid. Nah, yang kedua tidak boleh menyentuh mushaf, dan yang ketiga adalah salat, dilarang salat. Yang keempat dilarang tawaf. Berarti berapa? 4 saja ya, 4 saja. Di situ beliau sebutkan 5, tapi yang benarnya 4. Karena membaca Al-Quran itu boleh bagi yang berhadas akbar. Nah, 1 tidak boleh bagi yang berhadas akbar. Yang pertama tidak boleh tinggal di masjid, tapi ini khusus junub saja. Karena junub itu mudah baginya untuk mandi kemudian pergi masjid. Adapun haid dan nifas dia boleh. Saya ulangi, 1, bagi yang junub tidak boleh tinggal di masjid. Hadas akbar dikarenakan junub, tidak boleh tinggal di masjid. Yang kedua, semua hadas akbar tidak boleh menyentuh mushaf menurut pendapat yang kuat. Ketiga, semua yang hadas akbar tidak boleh dia tawaf. Dan yang keempat, semua yang hadas akbar dia tidak boleh salat. Nah, tidak boleh salat ini tentunya hal yang logis ya, karena hadas asghar saja haram salat, apalagi hadas akbar. Nah, taib sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.